Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan selamat datang di channel Mama Hasan IRT yang lagi belajar bikin kue, ide-ide jualan dan menjualnya ya teman-teman. Mama Hasan mau bagikan resep kue bikang. Ini resep baru ya teman-teman. Ini adalah bikang karamel gula merah. Ini istimewa banget. Jadi mau tahu bahannya apa aja? Simak terus videonya sampai akhir. Oke, langkah pertama 650 ml santan kental, tambahkan sejumput garam dan juga daun pandan, kita rebus. Kemudian ini kita bikin karamelnya, ini gula sebanyak 115 gram, ini kita buat karamel dulu ya. Kemudian ini kita tambahkan juga gula merahnya 100 gram, kemudian tambahkan air santan yang sudah kita rebus tadi. Nah, ini kita tambahkan secara bertahap, kita campur, kita aduk-aduk sampai gulanya itu larut dan juga tercampur merata semuanya ya. Setelah gula larut, ini kita tuang semua santannya, ini dijadikan satu ya teman-teman. Nah, tujuannya di karamel gula putihnya ini supaya warnanya lebih keluar dan juga rasanya itu enak ya teman-teman, beda dari yang lain. Kemudian di sini kita siapkan bahan keringnya, ini ada 250 gram tepung beras, untuk tepung terigunya 125 gram. Kemudian ini kita aduk-aduk dulu. Nah, setelah tercampur ini dalam keadaan panas-panas ya teman-teman, larutan karamelnya dan santan itu kita tuang. Jangan lupa disaring dulu. Kemudian setelah dituang sedikit, ini dicampur, diaduk-aduk gitu ya teman-teman. Ini sengaja pembahasan nggak pakai mixer supaya kalau kalian masih belum punya mixer bisa bikin kue yang satu ini. Ini aku contohkan kalau tidak pakai mixer ya teman-teman. Nah, kalau tidak pakai mixer, kunci utamanya itu harus dituangnya secara bertahap, jangan langsung gitu ya teman-teman. Ini tujuannya supaya tepung itu tidak matang. Nah, ini harus kuat ya teman-teman ngaduk-ngaduknya, karena nanti biar seratnya itu bisa kecil-kecil dan juga cantik. Nah, seperti ini. Setelah tercampur nanti kita tuang santannya bertahap, ini lakukan terus sampai selesai. Bagi kalian yang baru ketemu channel aku, kenalkan aku Mama Hasan IRT yang lagi belajar bikin kue, ide-ide jualan dan menjualnya ya teman-teman. Kalau kalian suka dengan video Mama Hasan dan sekiranya video aku bermanfaat, bisa bantu like, share, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman. Nah, ini untuk santannya ini sudah tercampur antara santan dan juga karamel ya teman-teman. Jadi ini sebenarnya nggak ribet, cuman proses karamelnya aja yang sedikit memakan waktu yang lama. Tapi kalau kalian sudah mencoba dan tahu hasilnya rasanya gimana, pasti bikin lagi dan bikin lagi. Kue tradisional yang satu ini kalau kita kombinasikan dengan gula karamel, rasanya itu lebih legit lagi ya teman-teman. Pokoknya kalian wajib coba. Nah, seperti ini ya teman-teman, sampai benar-benar lumer. Nah, kemudian ini aku tambahkan susu coklat ya teman-teman. Ini bisa di skip. Ini aku 200 gram tepung beras, aku tambahkan satu saset aja untuk susunya. Nah, untuk penggunaan susu bisa juga pakai susu putih ya teman-teman. Tapi kalau susu coklat nanti warnanya lebih membantu, lebih warnanya lebih coklat cantik, lebih terang gitu ya teman-teman. Nah, setelah tercampur merata semuanya dan juga kalis seperti ini, jadi teksturnya itu lembut banget, kalis, mengkilat, baru kita tuang untuk santannya semuanya ya teman-teman. Ini untuk santan dan gula karamel yang terakhir. Seperti ini baru kita aduk-aduk lagi. Bedanya kalau pakai mixer itu ngaduknya nggak perlu lama, 5-10 menit sudah cukup. Beda lagi kalau pakai pengadukan seperti ini ya teman-teman, diaduk-aduk ini sekitar 15-20 menit supaya nanti seratnya itu lebih keluar lagi dan juga hasilnya lebih maksimal lagi. Nah, seperti ini kita aduk-aduknya, kita tepok-tepok sampai benar-benar tercampur dan juga licin. Oke, gimana teman-teman? Ternyata nggak
sulit ya bikin kue ini, itu tuh mudah banget, pokoknya kalian coba aja. Kalau sudah mencoba dan berhasil nanti bakalan ketagihan bikin lagi gitu ya teman-teman. Apalagi kalau buat ide jualan ini pasti dijamin laris manis, karena kue jadul yang satu ini dari dulu sampai sekarang banyak banget penggemarnya. Oke, langsung aja setelah tercampur merata ini kita panaskan cetakannya seperti biasa, kita panaskan sampai mengepul kurang lebih sekitar 5-10 menit, baru ini kita tuang untuk adonannya. Sebelum dituang nanti jangan lupa dioles dengan atau dicipratin dengan air garam ya teman-teman, supaya nanti mudah waktu ngeluarinnya. Kalau sekiranya api kompornya itu kurang merata, ini bisa digeser-geser, pokoknya sampai matang seperti ini, baru kita tuang ke wadah yang diisi dengan air dan juga kain lap gitu ya teman-teman. Nah seperti ini, setelah uap airnya menghilang baru kita keluarkan dari cetakan. Hasilnya seperti ini ya teman-teman, ini dikeluarkannya mudah banget dan juga bagian belakangnya itu enggak gosong sama sekali ya teman-teman. Ini hasilnya benar-benar sempurna, cantik, menunya pas, seratnya pas, dan juga rasanya pokoknya juara ya teman-teman. Ini kue bikang tercantik yang pernah aku bikin, jadi kalian wajib coba, ini pokoknya enak banget. Oke, ini setelah selesai kita keluarkan, ini baru kita rekahkan ya teman-teman. Merekahkan kue bikang yang satu ini tanpa usaha ya teman-teman, benar-benar lembut, jadi ini tanpa pakai cetakan atau tanpa pakai tutup botol, ini sudah berserat cantik banget. Ini sengaja aku nggak pakai tutup botol ya teman-teman, biar merekah alami seperti ini. Aku mau potongannya itu lebih natural gitu ya teman-teman. Kalau pakai cetakan atau tutup botol juga nggak masalah ya teman-teman. Nah seperti ini hasilnya, direkahkan seperti ini tanpa usaha apapun ya teman-teman, ini tuh tanpa tenaga sama sekali. Pokoknya kunci dari keberhasilan kue bikang itu dari cara ngaduknya ya teman-teman, komposisinya itu juga harus pas. Pengapiannya juga penting banget, berkali-kali Mama Hasan tiap kali upload kue bikang, Mama Hasan nggak bosan-bosan ya teman-teman mengingatkan kalian kalau mau masih belajar bikin bikang itu pengapiannya itu, cetakannya itu harus benar-benar panas dan juga pengapiannya itu pas. Kalau kalian belum coba, nanti dicoba ya teman-teman di rumah, pasti kalian bakalan suka dengan kue yang satu ini. Benar-benar cantik, rasanya tuh enak banget. Pokoknya ini top ya teman-teman, super duper enak, empuk, menul, dan juga seratnya cantik kecil-kecil gitu ya. Nah gimana teman-teman, kalau kalian ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar ya. Oke, ini kita selesaikan sampai selesai ya. Dari satu resep ini aku menghasilkan 16 biji kue ya teman-teman, tergantung besar kecilnya cetakan kalian. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah nonton, semoga video aku bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Terus dukung Mama Hasan dengan cara like, share, komen, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.